angka tentang amandel yang dialami oleh anak-anak dan masa remaja. Banyak pertanyaan tentang masa ini, yaitu kapan atau perlukah amandel anak saya diangkat atau dioperasi. Pertanyaan ini sering kita dengar saat anak kita kena amandel. Gejala dan ciri-ciri amandel yang meradang. Jika anak Anda sering mengalami gejala flu seperti batuk dan radang tenggorokan, bisa penyebabnya amandel yang bengkak dan disertai gejala-gejala lain. Tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut karena banyak gejala-gejala penyakit lainnya. Untuk menjawab pertanyaan pada awal tadi, mari kita simak tentang amandel di tenggorokan berikut ini. Tenggorokan pada anak dan pada orang dewasa merupakan saluran napas dan saluran makan. Jadi, napas kita dan makanan masuknya lewat tenggorokan. Jadi, amandel adalah massa jaringan lunak berbentuk bulat atau oval yang terletak di sisi kanan dan kiri tenggorokan. Jaringan amandel adalah jaringan sistem limpatik, yang mana jaringan ini untuk membantu melawan penyakit serta infeksi akan masuk ke dalam mulut kita. Tetapi amandel dapat diserang oleh virus dan bakteri. Ketika amandel sudah terserang virus dan bakteri tersebut, maka umumnya akan merasakan radang atau terjadinya pembengkakan pada bagian amandel tersebut. Amandel yang bengkak disebut juga sebagai tonsilitis. Tonsilitis yang membengkak ini dikenal juga sebagai hipertrofi tonsil. Jadi amandel pada anak akan berkembang sangat pesat pada usia 5 tahun dan sampai 15 tahun, dan puncaknya besar di usia 10 tahun. Dan saat itu kadang-kadang besar amandelnya 2 kali lipat dari amandel orang dewasa. Jika anak Anda sering mengalami batuk, pilek, dan demam, maka amandel ini dalam keadaan meradang dan perlu perhatian bagi kita semua. Di sini ada ciri-ciri amandel yang meradang, yaitu merah, nyeri, dan bengkak. Maka keadaan ini akan mengakibatkan anak demam, nyeri saat menelan, dan sering batuk. Tapi jangan khawatir, proses ini hanya sementara. Tidak selamanya amandel akan meradang. Jadi, alasan amandel meradang bukan merupakan amandel anak itu harus dioperasi, dan juga ukuran amandel pada anak itu bukan merupakan alasan untuk dioperasi juga. Ada 2 alasan atau indikasi untuk anak-anak dilakukan operasi. Yang pertama yaitu indikasi gangguan tidur atau disebut juga dengan OSAS atau obstruksi sleep apnea syndrome. Gangguan ini bisa kita lihat jika anak tidur dalam keadaan mendengkur dan gampang terbangun, mengakibatkan anak kita ini sering gelisah. Dan yang kedua, bisa disebabkan juga infeksi, dan disebabkan infeksi kuman Streptococcus. Jadi indikasi keduanya ini yaitu OSAS dan infeksi disebabkan oleh kuman Streptococcus yang sering berulang merupakan indikasi amandel anak itu harus diangkat. Ciri-ciri anak-anak mengalami peradangan atau infeksi Streptococcus yaitu pertama, dia merasakan demam yang sangat tinggi. Ini biasa dirasakan oleh anak-anak sekitar umur 5 tahun, dan nyeri pada tenggorokan. Apabila anak kita nyeri tenggorokan, biasanya mereka malas makan. Dan yang ketiga, amandelnya bengkak. Terlihat sekali kalau amandel bengkak sangat merah. Untuk selanjutnya, kadang-kadang amandel pada anak itu terlihat bercak-bercak putih. Kita bisa melihat indikasi anak itu dilakukan operasi. Dalam 1 tahun, jika anak mengalami infeksi 7 kali terkena infeksi Streptococcus, atau dalam 2 tahun berturut-turut mengalami 5 kali dan terkena infeksi, atau 3 tahun berturut-turut mengalami 3 kali infeksi Streptococcus, ini merupakan indikasi
amandel anak itu harus dioperasi. Jadi ukuran amandel tanpa ada gangguan fungsi napas, ada indikasi amandel anak itu bukan merupakan harus dioperasi. Jadi sekali lagi, ukuran amandel tanpa ada gangguan fungsi napas dan tanpa ada indikasi tidak perlu atau harus dioperasi. Batuk pilek biasa atau common cold walau terjadi berulang-ulang bukan indikasi amandel anak itu harus dioperasi. Oke, baiklah untuk Anda semua, itu ulasan dari saya tentang amandel. Persisnya kapan amandel pada anak kita harus dilakukan tindakan operasi. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai habis. Silakan tunggu motivasi-motivasi berjas berikutnya yang sangat berguna untuk kesehatan kita, terutama keluarga dan teman-teman terdekat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.